Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab manajemen perubahan tentang kegagalan perubahan. Pertama-tama saya sendiri Hani Wahyu Ramadhani dan ada teman saya namanya Andang Dwi Kuncoro dan Eka Febrianti. Oke, kita langsung saja menuju pada bab yang akan dibahas tentang kegagalan program perubahan. Tentunya bagi semua pihak yang memiliki kepentingan pada kelangsungan perusahaan, termasuk bagi orang-orang yang di dalamnya, sangatlah penting melakukan adanya suatu perubahan dan pengembangan organisasi yang dikelola secara efektif, sehingga kemudian sukses mencapai tujuannya. Nah, tentunya ada dampak-dampak yang terjadi dari hal tersebut. Nah, slide selanjutnya membahas tentang dampak-dampak manusiawi yang tidak diperkirakan sebelumnya dalam program perubahan, yaitu yang pertama adalah pengalaman terkilir sering tak tertangani dengan baik oleh manajemen puncak, yang cenderung tidak mau melibatkan diri. Nah, yang kedua adalah reaksi psikologis pada masa transisi yang berdampak pada saat bersalah di karyawan yang bertahan. Yang ketiga, reaksi keberlakuan dari karyawan yang bertahan dalam organisasi pasca transis. Nah, tentunya ada satu alasan mengapa perubahan organisasi dapat gagal. Nah, slide berikutnya mengemukakan tentang alasan mengapa perubahan organisasi gagal. Tingginya tingkat kegagalan program perubahan organisasi yang digambarkan di atas mungkin agak mengejutkan, mengingat banyaknya saran-saran dan buku-buku panduan yang membahas tentang perubahan yang bersifat how to, yang banyak mewarnai literatur manajemen. Nah, Hasi dari Inggris juga mengembangkan model yang mudah diingat dengan singkatan easier untuk pendekatan manajemen 6 tahap versi Hasi. Yang pertama ada recognizing, ensuring, yang ketiga ada implementation, yang keempat envisioning, yang kelima activating, dan yang terakhir adalah supporting. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Mas Andang Dwi Kuncoro. Terima kasih. Model dari Amerika yang juga terkenal adalah ditawarkan oleh Warner Book yang terdiri atas 4 dimensi berurutan. Yang pertama, perencanaan perubahan. Yang kedua, mengelola sisi manusia dari perubahan. Yang ketiga, mengelola sisi organisasi dari perubahan. Dan yang keempat, ada evaluasi upaya perubahan. Penyebab kegagalan kebanyakan berasal dari dalam organisasi. Yang pertama, semua orang memandang perubahan sebagai tujuan ketimbang sebagai proses yang memerlukan perencanaan, persiapan, manajemen proyek, dan pelatihan yang konsisten. Yang kedua, visi tentang tujuan jangka pendek maupun jangka panjang tidak jelas. Yang ketiga, peninggalan program perubahan organisasi sebelumnya yang gagal karena penanganan buruk, menciptakan budaya skeptis, dan cenderung menghindari resiko. Yang keempat, gagal memberikan dukungan pelatihan dan keterampilan yang diperlukan dan memungkinkan karyawan mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri atas perubahan organisasi. Yang kelima, kurangnya komunikasi menyangkut perubahan, termasuk memberi informasi kepada karyawan terlalu bertahap, yang risikonya tumbuh gosip-gosip. Yang keenam, terlalu memfokuskan upaya perubahan secara sempit pada satu aspek organisasi dan mengabaikan keterkaitannya pada kehidupan organisasi. Kegagalan juga berdampak dari kurang ahlinya agen perubahan, termasuk manajer, instruktur, dan konsultan. Di samping itu, kegagalan juga disebabkan oleh yang pertama, manajer mengabaikan aspek manusia dalam mengelola perubahan. Yang kedua, manajer tidak menganggap penting aspek budaya dan kepemimpinan dalam perubahan. Yang ketiga, manajer tidak menguasai prinsip-prinsip manajemen perubahan. Dan yang keempat, manajer tergoda pada solusi mudah dan perbaikan yang cepat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Febrianti. Yang selanjutnya yaitu Kotter menerapkan 8 kesalahan manajer dalam memimpin perubahan. Yang pertama, tidak mampu menandaskan sense of urgency. Yang kedua, tidak mampu menciptakan koalisi pemandu yang kuat. Yang ketiga, tidak memiliki visi untuk mengarahkan upaya perubahan. Yang keempat, kurang berhasil mengkomunikasikan visi baru. Yang kelima, tidak mampu mengatasi hambatan bagi terwujudnya visi baru.
Yang keenam, kurang sistematis merencanakan dan menciptakan beberapa kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, mengumumkan kemenangan terlalu cepat yang bisa berdampak matinya momentum. Dan yang terakhir yaitu tidak mampu menancapkan perubahan pada budaya perubahan. Yang selanjutnya ada resistensi. Dampak utama dari kesalahan yang dilakukan dalam mengelola perubahan adalah munculnya resistensi dari para manajer atau para karyawan yang terkait terhadap perubahan yang dilakukan perusahaan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya resistensi terhadap perubahan menurut Robbins dan Kreitner serta Kinnicky adalah yang pertama yaitu kebiasaan, yang kedua ketakutan terhadap munculnya dampak yang tak diinginkan, yang ketiga ada faktor-faktor ekonomi, yang keempat tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja, yang kelima takut mengalami kegagalan, yang keenam hilangnya status atau keamanan kerja, dan yang terakhir tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.